Fihima ainani. Iya benar ya? Iya. Nadhakhatani. Kalau yang di as-sabiqun as-sabiq airnya mengalir. Berarti kalau kita itu keliling selalu ketemu air, bisa karena keran-keran, bisa. Nah kalau ini mah dijamin ada airnya. Kenapa? Ayo kenapa? Ini kan punya kompetitor, Bu. Bapak-bapak ini punya kompetitor loh. Siapa kompetitornya ini? Ahli neraka. Di neraka haus tapi tidak ada yang bisa diminum kecuali darah dan nanah yang mendidih. Nggak bisa apa-apa. Daripada haus diminum juga. Jadi ini ashabul yamin. Cara membandingkannya dengan ashabus shimal. Tuh lihat tuh, di neraka kayak begitu. Alhamdulillah, mendingan daripada neraka di sana lah. Ada dua mata air, walaupun tidak mengalir. Tuh ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yuk merasa beruntung tidak? Hai orang-orang kafir Quraisy, juga kita semua dibocorkan oleh Allah betapa ada yang lebih baik daripada di neraka. Fihima fakihatun wa nahlun wa ruman. Di dalamnya, ingat kalau tadi di as-sabiqun as-sabiq kebunnya tinggal petik. Ya, kebunnya berarti kita ada di pusat produksinya. Sekarang daripada di neraka, mendingan di surga. Di neraka tidak ada makanan, buah-buahan. Di surga ada buah-buahan, yaitu nahlun, kurma, waruman, manggis. Kurma mewakili pohon dengan batang tinggi, ruman mewakili pohon dengan batang pendek. Kurma mewakili buah-buahan dengan ukuran size kecil, manggis mewakili buah-buahan dengan ukuran size besar. Delima ukuran besar. Yang kecil, yang besar ada. Buah-buahan dari pohon tinggi, dari pohon pendek ada. Jadi jangan nanya yang tanggung ada enggak, yang gede aja ada, yang kecil ada, apalagi yang tanggung. Lanjutkan sendiri ilustrasinya. Tapi cara mengkonvernya dengan neraka, itu maksudnya. Kalau tadi di awal kan saya begini, ibu-ibu makan durian, mandekaya durian surga ya. Nah itu namanya as-sabiqun as-sabiq. Sekarang kita ada di kemungkinan terburuk, akhirnya dapat surga, sing penting surga. Cara membayangkannya, daripada di neraka haus ngelak, api berkobar-kobar, harus minum tapi tidak ada yang bisa diminum kecuali darah dan nanah yang mendidih, diminum juga. Pengen, lapar, tidak ada yang bisa diminum kecuali daging-daging busuk, dimakan juga. Di surga masih ada pilihan loh. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang diambilkan, nggak dipetik. Karena kalau jan jadi petik, diambilkan dari pohon berbatang tinggi atau dari pohon berbatang rendah. Yang sedang apalagi banyak. Nggak percaya masuk aja surga dulu ya. Alhamdulillah kita udah dibocorkan. Aneh kalau kita nggak tertarik. Kenapa aneh? Karena daripada ke neraka. Fihinna, perhatikan, kalau tadi qasiratut tarfi, bidadari spesial, limited,
edition. Kalau sekarang tetap dapat juga kayak asabikul sabik, tapi fihinna, di dalamnya ada bidadari khairatun hisanun. Memang tidak kayak qasiratut torfi, nggak nempel, tapi bisa dipanggil kok. Mereka kelompok terlatih. Khair itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan agama. Orang-orang Mu'tazilah menganggap sesuatu itu baik kalau sesuai dengan akal, tapi ternyata akal si fulan itu tidak sama dengan akal fulan yang lain, sehingga baik jadi beda macam. Maka salah teori Mu'tazilah. Perlu standar lain selain akal, namanya agama. Khair itu adalah sesuatu yang dianggap baik kalau sesuai dengan akal dan juga agama. Sedangkan hisan itu Hasan, almarhum Ahmad Saifuddin Hasan. Fi'al hisan. Khair berarti bagus secara spiritual. Hisan bagus ngedemenaken. Contoh, istri saya cantik dan menarik. Istri saya cantik berarti khair atau hisan? Khair. Dan menarik. Kebalik Bumi. Istri saya cantik itu hisan. Kalau menarik khair. Ya, hisan itu kedelengi bagus karena kecekel. Kalau khair itu gawe adem nih hati lah. Khair adem ya itu. Mulai kerabi kita nih. Wabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Coba udah dibocorin gitu masih nggak tertarik dan rela masuk neraka? Tanyakan pada diri kita. Hurun, mereka itu walaupun tidak qasiratut tarfi, hurun, matanya yang putih, sangat putih, yang hitam sangat hitam, saking menariknya. Masih untung ke dalam matanya. Maksuratun fil khiyam, bagai nah ini yang saya maksud, ini yang hati-hati. Diterjemahkan oleh ustadz-ustadz biasanya dipingit ya. Saya mau minta izin dulu, agak kurang setuju. Tapi ini untuk pengetahuan aja ya, tidak punya maksud menolak. Maksuratun, terbatasi di kemah ya, lalu diterjemahkan dipingit ya. Apa bedanya dipingit dengan di penjara? Sama. Di dalam surat An-Nisa, anak-anak kita yang nakal bangun itu dihukum di penjara sampai ada yang melamar anak perempuan kita. Di penjara itu hukuman, dipingit itu hukuman. Tersiksa di rumah, tidak boleh keluar. Tapi betapa tidak pengen keluar ketika ada fasilitas yang menggiurkan di rumah itu. Jadi ini bukan dipingit, memang gak perlu keluar rumah. Maksuratun fil khiyam. Ustadz berarti harus bisa lelungan. Apa perlu lelungan? Apa ada jen kuno. Jadi maksuratun fil khiyam itu all in. Jadi kurang pas menurut saya dipingit itu. Ya. Memang apa perlunya metu kemah atau metu rumah atau metu building kapling masing-masing. Lawang sekabian sih. Kendati pun di dalam surat yang lain, misal di surat apa itu, kita bisa nengok melihat teman-teman kita yang apes di neraka. Kita bisa bukan dong yang melihat neraka mah di Mesirat ya. Dari tempat yang tinggi. Ya, dari tempat yang tinggi. Atau
bisa menjenguk anak-anak kita agar ikut ke kapling kita. Tapi maksuratun fil khiyam itu bukan dipingin. Si perempuan bidadari itu orang lelungan karena majikan orang lelung aja. Neng kono bae, apa perlu nelung apa-apa nggak tertarik. Sementara di paragraf 3 ditantang oleh Allah, ya ma'syarul jinni wal ins, coba andai kata kamu itu bisa tangfudu la tangfudu, bisa escape, bisa melarikan diri, pepelayong mencari jalan keluar, saking gak kuat dengan siksaan neraka. Tapi kata Allah la tangfudu, mal bakal, karena ada tulisan perboden. Nggak bisa. Bayangkan keapesan kesialan di neraka itu, kemudian memunculkan obsesi mendingan neraka ya, senajan mendingan surga, senajan sesurga surga. Itulah yang disebut dengan ashabul yamin. Jadi camkan di pikiran kita, ashabul yamin itu lawannya ashabul shimal. Daripada neng neraka mendingan di surga. Lam sama lam yaknis guna insun qabla mulajat. Jangan khawatir, ini juga dicetak khusus bidadarinya. Belum pernah kesenggol apa maning dia remet doang dia atau jin sebelumnya. Dia remet di pontang.